warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aghnina bil ilm wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Para bapak, ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu kehidupan kita manfaatkan untuk sejenak duduk dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menghidupkan rohani kita, dalam rangka untuk menguatkan pemikiran kita tentang Islam, dan mudah-mudahan juga kita berdiskusi. Mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa mendapatkan solusi dari kehidupan kita, karena Islam adalah al-hulul, dia adalah jalan keluar dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu hadirin berbahagia, ibu-ibunya ada ya Pak ya? Ada. Bapak Ibu hadirin berbahagia, pertemuan seperti ini kita rindukan. Kumpul-kumpul seperti ini sesuatu yang memberikan nutrisi. Suatu ketika Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, wa idza marartum bi riyadil jannah fil ardi fara'u. Kata Rasulullah SAW, jika kamu melewati satu taman surga di muka bumi, maka binalah dirimu. Jika kamu melewati satu taman surga di muka bumi, maka binalah dirimu. Para sahabat bertanya, Rasulullah, adakah taman surga di muka bumi? Ya, ada taman surga Pak di muka bumi? Di mana Pak? Di Raudhah, Masjid Nabawi. Berapa Pak biayanya Pak? Biaya berangkat? berapa? 35 juta. Lumayan ya Pak ya. Untuk sholat di Raudhatul atau di Raudhah itu membutuhkan dana yang luar biasa. Kata Nabi SAW, jika kamu melewati taman surga di muka bumi, maka binalah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana taman surga di muka bumi? Rasul mengatakan, halaqah zikir. Nah ini Pak, halaqah zikir ini halaqah. Jadi kalau orang Arab itu mengatakan pertemuan seperti ini namanya halaqah. Jadi melingkar gitu. Makanya dulu kita kalau di Madinah itu taman-taman Quran itu dia melingkar-lingkaran seperti itu. Jadi itu taman surga. Jadi ternyata taman surga itu sudah disiapkan oleh Allah. Bukan hanya di surga nanti, tapi di dunia Allah sudah kasih. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan taman surga ini untuk meningkatkan iman kita. Kata para sahabat, ijlis bina nu'minu sama. Yuk kita duduk sejenak untuk beriman. Ijlis bina nu'minu sama. Duduk bersama kami, mudah-mudahan kita beriman sejenak. Oleh karena itu hadirin berbahagia, pada kesempatan malam ini kita akan sedikit melanjutkan kajian
Mudah-mudahan tauhid ini selalu hidup. Tauhid kita selalu bisa menjawab persoalan hidup. Karena tauhid itu tidak berada di dunia yang hampa, di ruang yang kosong, tapi dia ada di dalam interaksi kehidupan. Tadi Pak Hidayat ngobrol, wah ini iman ini naik dan turun. Kita khawatir kalau iman kita ini turun. Kalau naik terus alhamdulillah, terus kita meningkat. Ziyadatul iman meningkat. Tapi kalau kemudian yang terjadi yang mulai berbahagia, kemudian yang kus, kemudian kita turun, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kita masih dalam standar, insya Allah kita berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih sholat, masih menunaikan ibadah puasa, masih menunaikan ibadah zakat, masih menunaikan ibadah membaca Quran dan seterusnya. Nah, hadirin berbahagia, kali ini saya mungkin 10-15 menit menjelaskan materi soal kita nanti berdiskusi. Nah, untuk bahan diskusi tentu ada bacaan yang kita berikan. Ya Pak ya. Biasanya saya menyiapkan ringkasan. Ringkasannya bisa dibawa, disimpan Pak. Mudah-mudahan bisa jadi mushaf sohifah. Jadi kita akan melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu, bahwa hadirin berbahagia, tauhid kita ini ada dua. Tauhid syahadat tauhid dan syahadat risalah. Yang kita bahas dalam beberapa tema ini adalah syahadat tauhid. Kemarin kita sudah membahas tentang makna ilah. Apa itu ilah? Ya Pak ya? Makna ilah itu kita kemarin sudah secara bahasa, secara lughatan, ketika kita membaca ayat-ayat Quran yang jelaskan tentang makna ilah, ternyata ilah itu tempat orang mendapatkan ketentraman, tempat orang berlindung padanya, tempat orang kemudian merasa cinta kepadanya. Begitulah akhirnya orang itu mempertuhankan sesuatu. Nah, hadirin berbahagia, karena di dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita menolak semua Tuhan dan menisbatkan, mengokohkan yaitu hanya Allah. Inilah yang nanti kita akan bahas, apa yang dimaksud dengan Allah, zat yang maha mencipta itu. Nah, hadirin berbahagia, di dunia ini banyak hal yang diperlakukan sebagai Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah. Di dunia ini banyak hal yang diperlakukan sebagai Tuhan selain Allah. Bahkan atau bersama Allah, meskipun sebenarnya secara objektif ia tidak memiliki sifat ketuhanan. Nah, nanti hadirin berbahagia, memang kalau kita bahas tentang Tuhan ini Pak, ini banyak sekali Allah menjelaskan tentang siapakah selain Allah itu. Ya, ada yang berbentuk malaikat, ada yang berbentuk jin, orang mempertuhankan jin, ada yang mempertuhankan manusia. Ya, jadi manusia itu diikuti, dipatuhi segala petuahnya, walaupun petuah dan kata-katanya itu batil atau bertentangan dengan syariat agama. Maka dia laksanakan itu semua, dia patuhi semua itu. Maka kemudian kalau itu terjadi pada diri manusia, maka dia sudah mempertuhankan manusia. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kamu menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendetamu itu sebagai Tuhan. Ittakhadhu. Jadi engkau menjadikan rahib-rahibmu sebagai min dunillah, Tuhan selain Allah.
Bahkan hewan, ada orang yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah berbentuk hewan. Hewan. Ada yang berbentuk benda-benda tertentu. Nah kemudian kita berbahagia, maka kemudian kita perlu memahami bahwa yang diinginkan oleh Allah di dalam menuhankan adalah, yaitu Dia adalah yang marbu. Dia yang marbu, Dialah yang rogib, yang memberikan harapan. Siapakah yang memberi harapan, Pak? Tidak ada yang bisa memberikan harapan bagi manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa manusia selalu bersandar kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang memberikan harapan bagi manusia, bagi kehidupan. Kita bisa lihat nanti di dalam surat Al-Baqarah 163-164. Mohon maaf saya tidak tuliskan ayatnya di lembaran ini, Pak. Khawatir nanti ini terbuang diinjek-injek. Maka sengaja tidak dicantumkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kamu ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhan kita itu satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak lima, tidak 10, tapi Allah adalah satu. Ilahukum wa ilahu wahid, ilahu wahid. Tuhan yang satu. Bahkan hadirin berbahagia, dalam lanjutan ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan seluruh yang beredar dalam bil bahri wal di dalam kehidupan di lautan, bima yanfa'una, semua itu memberikan manfaat. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit, mimma infa'hiya bil ardh. Bahkan kemudian apa yang keluar dari langit, yang datang dari langit itu berbentuk air yang menghidupkan bumi yang sudah mati. Wa bassa min fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ayat ini bahwa semua itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dia adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin berbahagia, ketika orang beriman dipanggil dengan ayat-ayat Allah itu, di dalam surat Al-Anfal dikatakan, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi ternyata ajaran agama kita ini, ajaran Islam ini, akidah kita, syariat kita, akhlak Islam sesungguhnya akan memberikan kehidupan. Jadi kalau kemudian orang Islam ini, Bapak hadirin berbahagia, mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam akan hidup. Umat Islam akan umat yang hidup. Umat Islam umat yang memiliki keyakinan, keberanian, kekuatan. Bukan umat yang memiliki kelesuan, ketidakberanian. Ada nggak Pak? Ada umat yang takut Pak dalam menjalani kehidupan? Ada Pak? Ada orang diserang gitu Pak, diserbu, kemudian dia lari Pak. Ada Pak? Ada Pak ya? Itu menggambarkan apa Pak? Kira-kira mental orang itu digambarkan seperti apa? Apa? Orang yang sudah kehilangan keberaniannya, orang yang hilang kesajaannya. Dulu saya teringat Pak, pada peristiwa di Maluku, ketika peristiwa hari raya umat Islam diserang oleh orang non-Muslim pada hari raya, apa yang terjadi Pak? Diserang kampung-kampung Muslim, masjidnya dibakar, orang-orang Muslim ada yang disuruh masuk masjid, kemudian masjidnya dibakar. Kemudian orang-orang pada lari semua. Keluarlah fatwa Majelis Ulama Maluku, wajib bagi kaum muslimin Maluku untuk menghadapi, untuk berjuang, untuk berjihad. Kalau kemudian yang terjadi orang Islam diserang musuh, dia
menjaga harkat diri. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hazaral maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau memperhatikan betapa banyak orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka yang mereka berjumlah ribuan, wa hum hazaral maut, karena mereka takut menghadapi musuh. Pak, orang Islam cari musuh atau menghadapi musuh? Iran itu Pak, Iran itu tidak menyerang. Tapi kalau dia diserang Pak, pantang mundur, betul Pak? Dia nggak mau menyerang. Tapi kalau dia sudah diserang, balas yang lebih berat lagi. Nah kira-kira begitu loh. Umat Islam yang memiliki keberanian, memiliki akidah, dia adalah orang yang syaja'ah, orang yang berani. Bukan orang yang takut. Orang Islam tidak cari musuh, tapi kalau sudah musuh datang, hadapi. Begitu Pak? Betul Pak? Seperti ini harusnya memang umat Islam. Nah oleh karena itu hadirin berbahagia, kita kembali kepada tema kita bahwa Allah itu sumber harapan kita. Orang beramal berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah Raghibun, tempat yang berharap, tempat berharap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seperti yang diingatkan di dalam makna al-marhum. Kemudian al-marhum. Apa al-marhum hadir berbahagia? Allah itu adalah sesuatu yang ditakuti karena Ia yang hebat, Ia yang maha kuasa, Ia maha perkasa. Ia akan murka dan menyiksa orang yang membangkang perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan, melaksanakan perintahnya, dan Allah memberikan semacam ancaman atau siksaan bagi yang melanggar. Jadi disinilah manusia ada dua sayap dalam jiwa manusia itu, antara ar-raja wal khauf. Raja dengan harapan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan khauf, takut terhadap adanya siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pada bulan Ramadan di siang hari tidak mau makan walaupun makanan itu tersedia dan halal? Karena kita merasa ada rasa takut. Kalau kita langgar hukum Allah, maka Allah akan memberikan hukuman bagi kita. Kenapa kita tertarik untuk sholat malam, kita berinfak, kita membaca Quran? Karena Allah memberikan balasan atas segala kebaikan yang kita lakukan. Membaca Quran, sholat malam, qiyamul lail, segala kebaikan ada harapan, yaitu balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-marhum artinya adalah yang ditakuti. Ya, ini doa ayat Al-Qur'an Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan kupenuhi bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang-orang yang merasa besar, istikbar, merasa apa Pak? Istikbar itu menyombongkan diri. Dia tidak mau beribadah kepada. Kata Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin, maka kelak akan kumasukkan ke dalam neraka yang sangat hina. Jadi ada orang-orang yang sombong, menyombongkan diri dalam beribadah kepadaku, maka kata Allah, pastilah saya dakhuluna jahannam, dan ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Allah adalah al-marhum. Dia adalah sesuatu yang diikuti karena Dia Maha mengetahui dan petunjuk yang pastilah benar. Allah Subhanahu wa taala adalah pasti memberikan
kebenaran, memberikan jalan yang benar. Maka Allah di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Rasulullah SAW dalam Al-Quran, Allah mengabadikannya, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti Allah, ikuti Rasul. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Kemudian yang berikutnya adalah al-mahbub. Dia adalah sesuatu yang dicintai, karena cinta dan rahmatnya amat besar dicurahkan kepada hamba-hambanya. Orang muslim, orang mukmin itu gak boleh putus asa. Kenapa? Karena Allah itu tahu tentang manusia. Ketika manusia itu melakukan perbuatan kezaliman, dia gak boleh putus asa. Dia masih bersandar bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah menerima segala pengampunan manusia, ya, bahkan dikatakan sekalipun manusia itu berbuat dosa yang besar seluas langit dan bumi, tapi masih ada besar pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ada orang yang telah membunuh 190 jiwa manusia, tapi kemudian dalam hatinya ingin kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ceritanya Pak ya, dia mengadu kepada seorang rahib, seorang rahib. Kata rahib itu, kamu gak akan diampuni Allah, dosamu sudah banyak. Ya Pak, ya Pak, Pak, habiskan 100 nyawa. Kemudian akhirnya hati nuraninya berkata, aku ingin kembali kepada Allah. Bertanya kepada seorang alim. Kata orang alim, Allah itu Maha Pengampun. Allah luas pengampunannya bagi hamba-hambanya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi kita berbahagia. Oleh karena itu, ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Marbu, Maha Mahbub, Maha Mahbub, maka dia juga adalah Al-Mahbub. Dia adalah yang Maha diibadahi. Sesuatu yang disembah karena sifat kesempurnaannya, maka ia adalah sesuatu yang berhak mendapat loyalitas. Ia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, kesimpulannya sebagai penutup diskusi kita, pengantar diskusi, bahwa Islam memandang bahwa sesuatu yang memiliki kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperlakukan selain Allah sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada Allah adalah kemusyrikan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keyakinan yang salah bagi manusia ketika manusia mengambil selain Allah sebagai serikat. Maka Allah mengajarkan kepada Luqmanul Hakim, kepada anaknya, dia berkata kepada anaknya dan mengajarkannya, bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu melakukan syirik, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Demikian mungkin sebagai pengantar tema kita untuk kita menjadi bahan diskusi kita bersama-sama. Mudah-mudahan yang sedikit ini insya Allah menambah kewawasan dan pengetahuan. Kepada jemaah sekalian, kami persilakan, waktunya masih sekitar 20 menit lagi, 15 menit. Silakan Bapak Menteri berbahagia, bagi yang ingin berkomentar, ingin menanggapi, boleh. Terima kasih Pak, kesempatan yang diberikan untuk bertanya dalam majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eh, kita nampak belajar tauhid tentang Tuhan. Tuhan ini tidak bisa kita lihat, tapi Dia Maha melihat. Nabi Musa pernah mencoba minta pada Tuhan agar memperlihatkan dirinya, ternyata tidak bisa. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita mencoba melihat kekuasaannya, melihat hasil ciptaannya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, apakah ada korelasi antara Tuhan itu tidak bisa kita lihat dengan naik turunnya iman seseorang? Mengapa ini saya pertanyakan? Karena turunnya iman seseorang itu bisa jadi merugikan orang banyak. Terima kasih. Iya, baik, perhatian bahagia korelasi antara Allah Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan kondisi iman, turun iman kita. Satu keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ketika memaknai al-ihsan. Dalam hadisnya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepada kami tentang ihsan. Rasulullah kemudian menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah SAW bahwa ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ya Pak ya? Seakan-akan kamu melihat. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, dan memang manusia tidak akan mampu melihat Allah, karena Allah itu zat yang gaib. Yang bisa dilihat, yang bisa diamati adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perlihatkan kepada manusia berbagai kebesaran tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebut surah Al-Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta dan di dalam diri kalian. Wa fi anfusihim. Jadi Allah perlihatkan kebesaran dan kekuasaannya itu melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang tampak dilihat oleh manusia, diriset oleh manusia, diselidiki oleh manusia, dipandang oleh manusia. Kata Allah, dengan ayat itulah kemudian manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat. Jadi ketika kita beribadah hati yang berbahagia, sesungguhnya kita yakin bahwa Allah itu bersama kita. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq di dalam perjalanan hijrah bersama Rasulullah SAW di sebuah gua, ketika orang-orang kafir itu sudah melihat, kata mereka, kalau seandainya, kata Abu Bakar, ketika mereka itu menunduk, melihat ke bawah, maka mereka akan melihat keberadaan kita di dalam gua. Tapi kemudian apa yang berbahagia, Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Itu
itulah keyakinan di dalam iman seseorang bahwa betul Allah tidak bisa kita lihat, tapi sesungguhnya Allah amat sangat melihat kehidupan kita. Allahu alimun bizatis sudur. Jangankan fisik manusia, apa yang tersembunyi di dalam jiwa manusia Allah tahu. Maka Allah menegaskan dalam banyak keterangannya bahwa Allah bersama kalian. Jika ada dua orang berbicara rahasia, Allah yang ketiganya. Jika orang tiga berbicara rahasia, maka yang keempat Allah. Kalau seterusnya dan seterusnya, maka Allah beserta makhluknya. Nah, keyakinan inilah yang mudah-mudahan akan menambah iman kita. Karena apa? Karena Allah beserta kita. Allah ma'ana. Allah bersama kita. Itulah keyakinan orang-orang Gaza Palestina. Meyakini betul bahwa Allah bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Maka mereka tidak akan pernah takut. Mereka tidak pernah tunduk. Mereka tidak pernah menyerah dengan musuh. Karena dia yakin. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, Inna lanansuru rusuluna walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul asyhad. Sesungguhnya Allah berjanji akan menolong orang-orang rasul-rasul dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Jadi itulah yang membuat orang-orang yang beriman yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak. Itu mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan memenuhi harapan Pak Hidayat. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin berbagi pendapat, boleh bertanya jika memang ada sesuatu yang dianggap perlu kita diskusikan. Moga silakan Pak. Terima kasih Pak. Di dalam satu kelompok itu mesti ada pemimpin. Nah, pemimpin ini bisa saja dia bertindak zalim seperti apa yang dikatakan tadi. Tentunya untuk mengatasi kezaliman ini ada ikhtiar-ikhtiar dari anggota kelompok itu. Yeah. Yang paling rendah berdoa, berserah diri kepada Allah. Kalau bahasa Jawanya itu ada yang pasrah bongkokan. Nggak melawan, nggak apa, pokoknya terserah aja kepada Allah. Nah, di beberapa negara yang kita lihat melalui media banyak itu koreksi-koreksi kepada pemimpin, tetapi dengan berbagai dalih macam-macam, pemimpin itu tidak mengikuti keinginan warganya, atau bahkan dia memberi komentar-komentar yang negatif terhadap koreksi-koreksi itu. Sebaiknya apakah warga dari satu kelompok itu hanya doa saja, atau melakukan aksi-aksi yang lebih tegas untuk mengatasi kezaliman itu? Mungkin juga pada kelompok negara-negara tertentu dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pak siapa Pak? Terima kasih. Pak Juli. Ya. Jadi pemimpin dan kelompok. Kalau ada pemimpin zalim, tidak boleh dibiarkan. Harus ada di antara orang-orang yang ada di lingkungan itu harus berbuat, berikhtiar. Bahasa hadisnya unsur akhaka zaliman atau mazluman. Kata Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman dan yang dizalim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau terhadap orang yang dizalimi kami sudah mengerti, tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Bagaimana menolong orang zalim? Maka kata Rasulullah, cegahlah kezalimannya.
Jadi sekarang Pak, bicara dalam konteks geopolitik dunia, kita jujur mengakui satu-satunya negara yang berani melakukan tindakan terhadap kezaliman global sekarang ini adalah Iran. Jujur ya Pak ya, kita sudah setiap hari ditonton itu. Tidak ada kekuatan yang mampu mengatasi kezaliman Amerika. Bagaimana Amerika dan negara-negara lain terhadap Israel dan sekutu-sekutunya menghancurkan Gaza Palestina. 2 tahun perang Pak, 2 tahun perang. PBB, resolusi PBB itu sudah banyak terhadap Palestina, nggak pernah berhasil. Mahkamah internasional itu pun sudah mengeluarkan kepada Netanyahu itu Pak ya, penangkapan. Itu nggak ada yang berani Pak, nggak ada kekuatan yang berani, kekuatan lembaga yang mampu berbuat. Cuman ada kemarin wali kota New York, katanya kalau Netanyahu masuk ke New York kami tangkap. Terakhir Hongaria, kata Perdana Menterinya kalau Netanyahu masuk kita akan tangkap. Nah artinya bahwa harus ada kekuatan yang mampu mencegah kezaliman dunia global ini. Yang sesungguhnya itu adalah tindakan yang bahasa imperialisme. Artinya kita satu sisi bersyukur ada kekuatan yang mampu menunjukkan keberaniannya untuk mencegah kejahatan global ini, Amerika dan Israel. Dengan negara yang lain diam, bahkan bersama Amerika atau bersama Israel. Walau alam ini Pak, ini akhir kehidupan global ini seperti apa? Tapi yang jelas Iran sudah menunjukkan ayat ini. Cegahlah kejahatan itu, cegahlah kezaliman itu. Ya. Kalau kamu tidak mampu mencegahnya dengan kekuasaanmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Jika kamu tidak mampu mencegah dengan lisanmu, maka cegahlah dengan hatimu. Kalau orang mencegah dengan hati, kata Rasulullah SAW, wa huwa ad'aful iman, itu iman yang paling rendah. Berarti harus ada apa? Kekuasaan dengan rudal, dengan nuklir Pak. Jadi negara ini yang sudah punya nuklir Pak, itu punya bergening Pak di dunia global. Korea Utara ya, kenapa nggak berani diserang? Kenapa nggak pernah diserang sama Amerika? Kan dia punya nuklir dan sebagainya. Nah mudah-mudahan negara-negara Arab pun menjadi bermuhasabah dengan peristiwa ini, agar mereka tidak berlindung kepada kekuatan-kekuatan imperialisme Amerika dan sekutunya. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar, bahwa mereka itu memimpin orang Islam, punya tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Harusnya mereka bersekutu bersama dengan orang beriman, bukan bersama dengan orang kafir. Nauzubillah. Dalam konteks akidah Pak, kalau kita sudah walanya, loyalitasnya kepada orang kafir, tidak akan diterima Pak. Akidahnya tidak akan diterima, karena perwalian loyalitas hanya kepada Allah dan orang beriman. Jadi kalau dia berwala kepada orang kafir, loyalitas kepada orang kafir, sesungguhnya dia sudah bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira begitu Pak Zulkifli. Mohon maaf ya, kira-kira memenuhi harapan atau tidak? Yang jelas begitu. Menurut keterangan hadis Rasulullah SAW, cara untuk mencegah kezaliman itu adalah dengan mencegahnya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kalau di lingkungan kita ada kezaliman Pak, maka harus ada ikhtiar mencegahnya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada Pak? Cukup? Ya, ini ngajinya agak sedikit-sedikit keras ya Pak ya, gak apa-apa Pak ya. Ini kalau mungkin dulu kadang-kadang ceritanya Pak. Tapi ini kaitannya dengan bagaimana
membersihkan akidah di dalam kehidupan umat Islam itu. Harusnya begitu umat itu. Jadi umat itu bangga dengan akidahnya, dengan tauhidnya, bukan kemudian dia bangga dengan kesyirikannya. Berlindung bersama orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran hikmahnya untuk kita, supaya kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul punya akidah yang kuat, ya, hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai tempat kita meminta, tempat kita bersandar dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi